Dialog. Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Tertusuk paku bisa beresiko tetanus loh. Masa iya sih? Yuk ikutin terus penjelasan videonya ya. Lalu, apa itu penyakit tetanus? Tetanus adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Hal ini akan ditandai dengan kekakuan dan kejang pada otot-otot di tubuh kita secara menyeluruh. Duh, serem banget deh. Ini nih, bakteri Clostridium tetani, penyebab tetanus, terdapat di mana-mana loh. Bakteri ini juga mampu bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama seperti berada di tanah, di debu jalan, kotoran manusia, maupun di kotoran hewan. Lalu, pintu masuknya bakteri penyebab tetanus dapat melalui luka yang ada pada daerah kulit kita. Misalkan luka akibat tertusuk paku atau benda tajam yang lainnya yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Kemudian adanya infeksi pada daerah mata, pada daerah hidung, pada daerah telinga, dan infeksi pada daerah gigi yang berlubang yang terpapar oleh bakteri Clostridium tetani, serta perawatan tali pusat pada bayi yang baru lahir yang tidak baik dan bersih juga dapat beresiko terpapar bakteri Clostridium tetani sehingga menyebabkan tetanus. Duh, jangan sampai deh. Nah, misalkan seseorang tertusuk paku di mana paku tersebut adalah paku yang berkarat, kotor, sehingga kemungkinan besar beresiko terpapar oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, kita perbesar ya pada bagian luka ini. Ternyata luka ini dapat menembus kulit kita dan berhubungan langsung dengan pembuluh darah kita, sehingga bakteri akan bisa berkembang biak di luka kita dalam beberapa hari ke depan ya. Nah, bakteri Clostridium tetani nanti akan menghasilkan toksin atau racunnya yang nanti bisa dibawa oleh aliran darah ini ke seluruh tubuh. Nih, ke seluruh tubuh kita ya. Bisa juga toksin atau racunnya ini tersebar melalui sistem saraf pusat kita ya. Ini sistem saraf pusat kita itu ada di otak dan daerah tulang belakang kita, di mana racun dan toksin dari bakteri Clostridium tetani tadi tersebar ke seluruh tubuh kita, kemudian akan menimbulkan respon pada tubuh kita berupa apa? Yaitu berupa kekakuan pada daerah otot kita. Otot kita akan menjadi kaku, menjadi kejang, bahkan otot kita akan berkontraksi secara terus-menerus. Nah, ini adalah bagian dari neuromuscular junction ya. Kita lihat ini adalah sistem saraf kita yang nanti akan memberikan perintah kepada daerah otot ini. Kita perbesar. Nah, ini adalah saraf kita dan ini adalah ujung dari saraf kita yang akan bertemu dengan sel-sel atau bagian otot kita. Baik, kita lihat. Nah, ini adalah otot kita, ini adalah saraf-saraf yang mensarafi daerah otot-otot kita. Kita perbesar lagi. Nah, ini adalah ujung saraf kita dan ini adalah otot. Kita perbesar. Nah, nanti kita lihat di bagian pertemuan antara ujung saraf dengan bagian otot ya. Kita perbesar lagi. Nah, seperti ini. Nah, pada orang yang normal, glisin dan GABA ini berfungsi untuk menghambat dari pengeluaran sinyal asetilkolin. Nah, apabila sinyal dari asetilkolin di ujung saraf ini tidak dikeluarkan, sehingga reseptor otot atau otot-otot ini tidak akan berespon untuk berkontraksi, sehingga otot dalam keadaan rileks atau tenang. Nah, apabila asetilkolin ini dilepaskan, maka otot akan mengalami kontraksi atau akan menegang. Nah, pada kasus penderita tetanus di mana bakteri Clostridium tetani itu menghasilkan toksin atau racun yang dapat mengganggu dari pengeluaran glisin dan GABA,
sehingga asetilkolin akan dikeluarkan secara terus-menerus, sehingga reseptor asetilkolin yang melekat pada otot akan menangkap asetilkolin ini, sehingga otot akan berespon berkontraksi secara terus-menerus. Nah, hal inilah yang akan membuat otot-otot kita akan menjadi kontraksi, akan menegang, dan bahkan mengalami kejang. Ini adalah bagian otot-otot yang kita lihat ya. Coba kalian bayangkan apabila otot-otot tersebut terjadi pada daerah otot seluruh tubuh kita, seperti otot di wajah, di leher, di kaki, di tangan, di punggung, dan semua otot yang ada di tubuh kita. Maka pasien akan jatuh dalam kondisi yang sangat berbahaya. Lalu apa saja tanda dan gejala dari penyakit tetanus ini? Tanda dan gejala ini biasanya akan muncul dalam waktu 1 hingga 2 minggu setelah terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Akan mengalami kekakuan pada otot-otot, biasanya muncul pertama kali pada daerah wajah dan leher, menyebabkan trismus atau keterbatasan dalam membuka dan menutup mulutnya. Selain itu, susah untuk menelan makanan, nyeri pada daerah tenggorokan karena di daerah leher kita banyak sekali otot-otot yang membantu dalam proses menelan makanan dan mengunyah makanan. Kaku pada otot tangan dan kaki, bahkan otot-otot pada daerah tulang punggung akan kaku dan menegang sehingga akan menyebabkan opistotonus. Nih, seperti gambar seperti ini ya. Pada pasien ini mengalami opistotonus. Kemudian tetanus juga dapat menyerang siapapun loh, bahkan dapat menyerang bayi yang baru lahir. Lalu tetanus ini dapat mengganggu metabolisme tubuh, mengganggu pernapasan pada tubuh kita, serta mengakibatkan komplikasi yang serius pada tubuh kita. Lalu bagaimana cara mencegah tetanus? Lakukan imunisasi tetanus, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dan badan kita. Jika kita mengalami infeksi pada daerah gigi, telinga, kulit, pada daerah tubuh yang lainnya, maka kita harus segera mengobatinya. Apabila terdapat gejala seperti kesulitan menelan, otot wajah leher menjadi kaku, kaku pada daerah kaki, tangan, dan perut, serta terdapat kejang, maka segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut ya. Lalu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan luka apabila mengalami luka tusuk, luka tergores, luka robek, atau luka yang lainnya akibat benda atau di lingkungan yang kotor, tidak bersih, dan lingkungan yang tidak higienis agar luka kita tidak menjadi infeksi. Semakin cepat penanganan tetanus, maka akan semakin baik prognosisnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.